Nias terbagi menjadi beberapa kabupaten, yaitu Kabupaten Nias Selatan, Kabupaten Nias Barat, dan Kabupaten Nias Utara. Kabupaten Nias Selatan. Kabupaten Nias Selatan adalah salah satu kabupaten di Sumatera Utara yang terletak di Pulau Nias. Daftar bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Nias Selatan. Yang pertama, Edi Aman Saragih, mulai menjabat pada tahun 2003 dan berakhir pada tahun 2004. Yang kedua, Nabari Ginting, mulai menjabat pada tahun 2004 dan jabatannya berakhir pada tahun 2006. Yang ketiga, Fahuwu Salaiya, mulai menjabat pada tahun 2006 dan jabatannya berakhir pada tahun 2011. Yang keempat, Idealis Mandaci, mulai menjabat pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2016. Yang kelima yaitu Hilarius Duha, mulai menjabat pada tahun 2016 dan jabatannya berakhir pada tahun 2021. Bupati yang menjabat sekarang di Kabupaten Nias Selatan yaitu Dr. Hilarius Duha SH MH. Lahir pada tanggal 21 Oktober 1962 di Teluk Dalam, Sumatera Utara. Sebelumnya, ia menjabat sebagai Kasubdit Cyber Crime Polda Metro Jaya dan juga mengabdi sebagai dosen hukum pidana di beberapa universitas di Jakarta. Kabupaten Nias Barat. Kabupaten Nias Barat merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di dalam wilayah Pulau Nias, Provinsi Sumatera Utara, dan berada di sebelah barat Pulau Nias yang berjarak lebih kurang 60 km dari kota Gunung Sitolu. Nama-nama bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Nias Barat. Yang pertama, Faduhusi Dairi, mulai menjabat pada tahun 2009 dan berakhir pada tahun 2010. Yang kedua yaitu Sudirman Waruwu, mulai menjabat pada tahun 2010 dan berakhir pada tahun 2011. Yang ketiga, Ardianus Arojiduhu Gulo, mulai menjabat pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2006. Yang keempat yaitu Faduhusi Daily, mulai menjabat pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021. Bupati yang menjabat di Kabupaten Nias Barat sekarang yaitu Faduhusi Daily SPD, lahir di Onawaembo, Lahomi, Nias Barat, Sumatera Utara pada tanggal 25 November 1956. Adalah Bupati Nias Barat periode 2016 sampai 2021. Kabupaten Nias Utara. Kabupaten Nias Utara adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sumatera Utara, Indonesia. Kabupaten ini diresmikan oleh Menteri Dalam Negeri Indonesia, Mardianto, pada 29 Oktober 2008 sebagai salah satu hasil pemekaran dari Kabupaten Nias. Nama-nama bupati yang pernah menjabat di Kabupaten Nias Utara. Pertama, Fonaha Zega, mulai menjabat pada tahun 2008 dan berakhir pada tahun 2011. Yang kedua, Edward Jega, mulai menjabat pada tahun 2011 dan berakhir pada tahun 2016. Yang ketiga, Marcelinus Inggati Nazara, mulai menjabat pada tahun 2016 dan berakhir pada tahun 2021. Bupati Kabupaten Nias Utara yang sekarang yaitu Marcelinus Inggati Nazara AMD, lahir di Lahewa, Nias Utara pada tanggal 28 Oktober 1970, adalah Bupati Nias periode 2016 sampai 2021. Kepemimpinan yang kedua yaitu Camat. Camat dipilih oleh Bupati karena pemerintah atau pemerintahan seutuhnya di tangan Bupati. Itu sebabnya dia yang harus memilih Camat. Beberapa camat yang dirotasi Kabupaten Nias Selatan yaitu Camat Vanayama,
yaitu Ridho AA Vau SSTP MAP. Camat Lau Hagundre Maniamolo, yaitu Tak Ajari Wau SPD. Camat Mazino, yaitu Vanus Family SPD. Camat Susua, yaitu Melianus Halawa SPD. Camat Aramo, yaitu Betiaro Laia. Camat Toma, yaitu Gayus Duha SPD. Camat Gomo, yaitu Vaiginaso Tafonao A MAPD. Camat Boronadu, yaitu Waonasoki Telaum Banua. Camat Onolalu, yaitu Sisof Fonada Duha SPD MM. Camat Maniamolo, yaitu Alin Emus Daci SE. Camat Ulu Idanotes, yaitu Asali Dururu. Camat Mazo, yaitu Ondreak Hatta Laia. Camat Somambawa, yaitu Hatiji Faulu Laia. Camat Loma Tua, yaitu Bazatulu Laia. Yang terakhir yaitu Camat Sidowori, yaitu Talizonaha Zebua. Nama-nama camat yang berada di Kabupaten Nias Utara. Yang pertama, Emmanuel Hulu, camat di Alasa atau Eleson 3A. Yang kedua, Peringatan Hulu MPD, camat di Alasa Talumozoi atau Eleson 3A. Yang ketiga, Lahaogo Aro Zalukhu, camat di Tulaga Oyo atau Eleson 3A. Yang keempat, Ibezato Zega SPD, camat di Tuhemberua, Eleson 3A. Yang kelima yaitu Eli Yudi Nazara, camat di Lahewa Timur atau NU H01. Kepala Desa atau sebutan lain sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2015 tentang struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa adalah pejabat pemerintah desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah. Masa jabatan kepala desa adalah 6 tahun dan dapat diperpanjang lagi 3 kali masa jabatan berikutnya berturut-turut atau tidak. Kepala desa tidak bertanggung jawab kepada camat, tetapi hanya koordinasikan saja oleh camat. Kepala desa bertanggung jawab atas penyelenggaraan pemerintah desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jabatan raja disebut Si Uluh dan dipercayakan para kesatria-kesatria terbaik yang setia dan direkrut oleh bangsawan. Mereka dilengkapi dengan berbagai persenjataan seperti pedang yang dihiasi taring dan gigi buaya, dan sementara gigi harimau hanya boleh dimiliki oleh para prajurit terbaik dan pemimpin berkaitan dengan nilai-nilai religius. Setidaknya ada 2 makna yang dapat diungkapkan. Yang pertama itu, masyarakat Nias mengakui adanya sebuah kekuatan di luar dirinya, keyakinan seperti
Ini merupakan pengalaman khas manusia. Melalui pengalaman ini, masyarakat Nias merealisasikan kodratnya sebagai makhluk yang bereksistensi. Kencafan akan adanya kekuatan adikodrati membuahkan pengenalan akan diri dan dunia sekitarnya, sekaligus pengakuan akan dunia lain. Kedua, ketika masyarakat Nias meyakinkan kekuatan adikodrati secara nyata, masyarakat juga mereka mengakui dua dimensi kehidupan yang saling melengkapi sekaligus saling kontradiksi. Pengakuan dualisme kehidupan ini menjadikan masyarakat Nias sadar akan hakikat hidupnya di dunia ini. Ketika mereka dalam keadaan bahagia, senang, atau kaya akan materi, sebenarnya pada saat yang sama mereka juga sedang menderita, sedih, dan miskin. Dalam dimensi filosofis didapatkan bahwa masyarakat Nias mendapatkan kesempurnaan, kejelasan status, keselarasan, dan kebersamaan. Yang pertama itu kesempurnaan yang didambakan masyarakat Nias berkaitan dengan hidup yang saling menopang. Tubuh atau botol hanya akan berarti ketika diberi nyawa dan dilengkapi dengan pikiran. Ketika salah satu di antaranya terabaikan, maka hidup menjadi pincang. Makna ini berimplikasikan pada pemahaman mereka terhadap hakikat sesuatu yang berdimensi komprehensif. Kedua, yaitu dimensi kepemimpinan kemasyarakatnya mendambakan kejelasan status. Tatanan hidup bermusyawarah menuntut masyarakat Nias untuk mengekspresikan identitas dirinya. Ketika citra diri ini diabaikan atau dikerdilkan, naluri keegoannya akan lebih mengedepankan. Ketiga, masyarakat Nias mendambakan keselarasan dengan dunia sekitarnya, yaitu makrokosmos. Keempat, manusia mendambakan kebersamaan yang diwujudkan dalam pendirian benua atau kampung. Tentu saja kampung yang dimaksud tidak serupa dengan kampung atau desa yang digagas oleh pemerintah. Proses mendirikan benua sebagai wadah kebersamaan bagi masyarakat Nias adalah sebuah upaya untuk mensejahterakan masyarakat. Masyarakat Nias terbagi menjadi bangsawan atau raja, yang pada dasarnya merupakan keturunan para pendiri desa rakyat biasa atau rakyat kebanyakan, yang memiliki kewenangan memerintah, dan Sayuyu atau budak yang dahulu milik kaum ningrat dan tinggal di luar desa. Meski kini struktur kekuasaan tersebut sepertinya telah hilang dan sistem sosial itu telah memudar, namun pengaruhnya masih terasa walau sudah tahun-tahun terakhir ini. Semua keluarga bangsawan di Nias Tengah dan Selatan dianggap berasal dari keturunan Hia, yaitu leluhur yang konon turun dari dunia atas ke tempat yang dikenal sebagai Sifalagau di Gomo, Nias Tengah. Rakyat biasa hanya dapat menurut silsilah mereka sampai beberapa generasi, dan marga bangsawan yang sangat berwibawa di setiap desa adalah yang mengaku sebagai keturunan langsung pendiri desa. Kedudukan dan kebesaran bangsawan tercermin dari sebutan mereka. Salaha yaitu tinggi atau si ulu yaitu yang di atas. Sedang rakyat biasa disebut si hono yaitu si seribu atau sato yaitu umum. Bahkan harta milik para bangsawan menandai kedudukan mereka juga rumah yang sangat besar. Tutup kepala paling tinggi dan duduk di tempat paling tinggi saat upacara. Nilai-nilai kepemimpinan etnis Nias. Kepemimpinan berbasis nilai adalah suatu pendekatan dalam penanaman norma dan nilai dalam pengembangan kelompok yang menjadi petunjuk bagi perilaku orang-orang dalam organisasi. Dengan demikian, nilai harus menjadi dasar bagi pemimpin untuk menjalankan tugasnya, sehingga menjadi kunci utama keberhasilan suatu organisasi menuju jika bersama. Salah satu prinsip manajemen dalam menghadapi polarisasi adalah berpola pada budaya.
Para manajer dalam era modern makin memahami pentingnya budaya dalam mengembangkan sumber daya manusia. Etnis Nias sampai saat ini masih menempatkan instrumen adat yang disebut furai, yaitu persatuan, sebagai sesuatu yang sakral. Orahu bermusyawarah dapat berfungsi sebagai lambang pemersatu dan alat penyelesaian berbagai masalah dalam kehidupan bermasyarakat. Kesimpulan yang didapat adalah, suku Nias merupakan salah satu suku di Indonesia yang mempunyai kebudayaan yang masih terjaga. Mereka dapat memelihara kebudayaan yang diturunkan oleh nenek moyangnya sejak ratusan tahun lalu. Meskipun saat ini mereka juga sangat terbuka terhadap perkembangan zaman globalisasi dan dapat menyatukan kebudayaan luar terhadap kebudayaan yang diambil tanpa menghilangkan kebudayaan yang aslinya. Kepemimpinan merupakan kemampuan untuk mempengaruhi orang lain, bawahan, atau kelompok. Kemampuan mengarahkan tingkah laku bawahan atau kelompok memiliki kemampuan atau keahlian khusus dalam bidang yang diinginkan oleh kelompoknya untuk mencapai tujuan organisasi atau kelompok. Jadi, sebagai pemimpinan dalam etnis Nias harus bisa menjaga kelestarian budaya Nias tersebut, bukan hanya bisa melakukan atau menyuruh bawahan untuk mengikuti kemauan seorang pemimpin. Dalam hal ini, seorang pemimpin harus bisa menjaga amanat dan harus berpikir kritis dalam mengambil setiap keputusan-keputusan.